Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hitung jenis leukosit atau diff count. Sebelumnya, mari kita review tentang jenis-jenis leukosit. Berikut ini adalah hasil pengamatan sel darah di bawah mikroskop. Sel darah yang terbanyak adalah eritrosit. Ini kita lihat, ini adalah eritrosit. Selain itu, terdapat trombosit dengan ukuran yang kecil. Kemudian di sini adalah leukosit. Leukosit ada yang bergranula atau granulosit dan ada yang tidak bergranula atau agranulosit. Yang termasuk granulosit atau bergranula adalah eosinofil, neutrofil, dan basofil. Kalau kita lihat di sini terdapat granula. Sedangkan yang tidak bergranula atau agranulosit adalah limfosit dan monosit. Kalau kita lihat di mikroskop, sitoplasmanya halus tidak bergranula. Neutrofil ada dua macam. Yang pertama adalah neutrofil band atau batang dan neutrofil segmen. Neutrofil segmen mempunyai nukleus dengan beberapa lobus. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 lobus. Umumnya, neutrofil segmen lobusnya lebih dari 2. Ada yang punya 2 tetapi jarang. Kebanyakan lebih dari 2. Antar lobus dihubungkan dengan kromatin seperti ini. Kemudian, pada neutrofil band atau batang, dia tidak kelihatan lobus yang terpisah. Neutrofil pada pengecatan gimsa, granulanya akan terlihat cenderung berwarna ungu atau biru ungu. Ini adalah eosinofil, umumnya mempunyai 2 lobus yang terhubung dengan kromatin seperti ini. Eosinofil bentuknya agak tidak beraturan. Di dalam sitoplasma terdapat granula yang pada pengecatan gimsa akan cenderung berwarna merah. Berbeda dengan neutrofil tadi yang cenderung berwarna biru ungu. Pada eosinofil, granulanya cenderung berwarna merah. Ini yang membedakan eosinofil dengan neutrofil. Berikut ini adalah basofil. Basofil ini adalah jenis leukosit yang paling jarang ditemukan pada preparat hapus darah normal atau dari seorang yang tidak mengalami infeksi. Basofil mempunyai 2 atau lebih lobus, namun tertutupi oleh granula yang ukurannya agak besar atau kasar, di mana granulanya ini berwarna biru pada pengecatan gimsa. Kita lihat, ini terdapat granula-granula yang cukup besar dan banyak, sehingga menutupi lobus dari basofil, sehingga lobusnya hampir tidak kelihatan. Ini adalah limfosit. Ukurannya hampir sama dengan eritrosit. Limfosit termasuk agranulosit. Tidak ada granula di dalam sitoplasma. Ciri khasnya, inti dari limfosit ini berbentuk bulat atau oval, mendominasi sitoplasma sehingga sitoplasma hampir tidak terlihat. Ini adalah monosit. Monosit mempunyai ukuran yang besar. Bentuknya tidak beraturan.
Monosit mempunyai nukleus yang besar, letaknya tidak selalu di tengah. Bentuk nukleusnya berbentuk ginjal atau bisa juga berbentuk seperti huruf U. Di dalam nukleusnya terdapat vakuol-vakuol. Pada pengamatan dengan mikroskop, vakuol ini akan nampak seperti ruang kosong kecil-kecil atau titik-titik putih terang. Monosit mempunyai kromatin yang lebih halus di dalam nukleusnya. Monosit ini termasuk agranulosit, sehingga pada sitoplasmanya tidak terdapat granula spesifik. Setelah ini kita akan belajar membuat preparat hapus darah, mengamati jenis leukosit di bawah mikroskop, dan menghitung jenis leukosit. Tujuan dari hitung jenis leukosit adalah menghitung jenis leukosit dalam 100 leukosit, kemudian dinyatakan dalam persen. Jenis leukosit dapat dihitung secara otomatis ataupun dapat dihitung juga dengan cara visual. Pada hitung jenis leukosit secara visual, dibuat preparat hapus darah terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Karena hitung jenis leukosit secara visual ini dilakukan dengan pengamatan di bawah mikroskop, maka kualitas preparat hapus darah yang dibuat dengan kualitas yang baik ini sangat mutlak diperlukan supaya meningkatkan ketelitian hasil pemeriksaan. Letakkan tetesan sampel darah pada sisi objek gelas. Sisakan ruang kosong sekitar 1 cm. Perhatikan posisi penetesan. Letakkan objek gelas yang sudah ada tetesan sampel darah di tempat yang rata. Kemudian, ujung objek gelas yang berjauhan dengan sampel darah dipegang menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Pegang objek gelas yang digunakan untuk pemulas dengan tangan kanan. Tempatkan di depan sampel tetesan darah. Sentuhkan pada kaca objek gelas, kemudian miringkan dengan sudut kemiringan sekitar 25-30 derajat dengan sudut membuka ke arah tangan kanan. Dengan perlahan, tarik ke arah sampel tetesan darah sampai mengenai sampel tetesan darah. Biarkan sampel darah membasahi ujung dari kaca pemulas secara merata. Setelah itu, dorong secara mantap dan cepat ke arah tangan kiri sepanjang sekitar 3-4 cm. Setelah itu, biarkan kering di udara dan siap dilakukan pengecatan. Ini adalah contoh hasil hapusan darah yang baik. Sedangkan ini adalah contoh hasil hapusan darah yang kurang baik karena pada bagian ekor ada yang lebih tebal. Letakkan objek gelas di atas rak pengecatan. Genangi hapusan darah dengan metanol selama 2 menit untuk fiksasi. Jika tidak ada metanol, dapat digunakan reagen Wright sebagai alternatif. Di sini kita menggunakan reagen Wright. Setelah didiamkan selama 2-3 menit, bilas dengan air mengalir. Perhatikan aliran air keran jangan langsung menyentuh kepada hapusan darah, tetapi lewatkan punggung tangan. Kemudian
Kemudian genangi dengan cat gimsa 5% selama 2 sampai 3 menit. Setelah didiamkan selama 2 sampai 3 menit, bilas dengan air mengalir. Aliran air keran lewatkan punggung tangan. Setelah dibilas dengan air mengalir, keringkan di udara dengan posisi bagian ekor berada di bawah. Pengamatan dilakukan dengan lensa objektif berbesaran 100 kali, sehingga sebelumnya preparat ditambahkan dengan minyak emersi 1 tetes terlebih dahulu. Pengamatan untuk menghitung jenis leukosit mengikuti arah pengamatan sebagai berikut. Ini adalah gambar skema preparat hapus darah tepi yang ideal. Di sini bagian kepala, kemudian di sini bagian ekor. Lalu kita melakukan pengamatan pada area morfologi. Pengamatan tidak dilakukan pada area kepala karena pada area ini sel darah banyak yang menumpuk. Sedangkan pada area ekor, sel eritrosit bentuknya sudah kurang representatif. Maka area ideal untuk pengamatan adalah pada area morfologi ini. Area yang cukup tipis, tetapi tidak sampai pada area ekor. Pada pengamatan di mikroskop, kita pastikan bahwa sel darah tidak saling bertumpuk. Berikut ini hasil pengamatan di bawah mikroskop dengan lensa objektif 100 kali. Di sini terlihat sel darah tidak ada yang menumpuk. Pada saat menghitung jenis leukosit, kita lakukan pengamatan dengan arah pengamatan kita awali dari ujung sini, kemudian kita geser ke atas, kemudian kita geser ke samping, lalu geser ke bawah, geser lagi ke samping, geser ke atas, begitu seterusnya sampai jumlah leukosit yang kita peroleh didapatkan 100 sel. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya satu sel yang terhitung 2 kali, ataupun sebaliknya ada yang terlewat untuk dihitung. Saat melakukan pengamatan, kita sudah siap dengan tabel data dengan kolom sebagai berikut. Pada tabel ini tercantum jenis-jenis leukosit. Kemudian di samping kanannya dapat 10 kolom. Perhitungan sel leukosit dilakukan pada setiap kolom maksimal 10 sel leukosit. Di sini kita temukan satu jenis leukosit. Ini adalah limfosit. Sehingga kita tuliskan pada kolom tabel, pada kolom pertama terlebih dahulu, pada jenis leukosit limfosit, kita tuliskan turus 1. Setelah itu kita geser sesuai arah pengamatan. Setelah kita geser, kita temukan leukosit lagi. Ini adalah neutrofil segmen. Kita catat pada kolom 1, pada jenis neutrofil segmen, kita tuliskan 1. Kemudian kita geser lagi sesuai arah pengamatan. Di sini kita temukan neutrofil segmen 1 dan monosit 1. Maka kita tambahkan pada kolom neutrofil segmen tanda turus 1, masih pada kolom 1. Kemudian monosit kita catat turus 1. Karena jumlahnya belum mencapai 10, maka kita masih mencatatnya pada kolom 1. Kemudian kita geser lagi
Di sini kita temukan neutrofil segmen 1 dan monosit 1. Sehingga kita tambahkan pada neutrofil segmen 1 dan monosit 1 masih di kolom 1. Ini adalah limfosit. Sehingga kita tuliskan pada kolom tabel limfosit, kemudian kita geser lagi. Misalnya, kita menemukan eosinofil. Kemudian kita lanjutkan geser lagi. Misalnya kita mengamati ada neutrofil batang, maka kita tuliskan pada kolom 1 neutrofil batang 1. Demikian kita lanjutkan terus mengamati dan mencatat jenis leukosit yang kita temukan pada kolom yang sesuai pada kolom 1 ini sampai dengan jumlahnya 10. Setelah pada kolom 1 ini mencapai 10, kita pindah pencatatan jenis leukosit yang kita temukan pada kolom 2. Sampai kolom 2 juga mencapai 10. Demikian seterusnya sampai dengan setiap kolom berjumlah 10. Sehingga total dari 10 kolom totalnya berjumlah 100 leukosit. Karena kita akan menghitung jenis leukosit dalam 100 leukosit. Setelah leukosit yang mencapai 100, kita akan menghitung jenis leukosit ini. Eosinofil jumlahnya 3, maka 3 dalam 100 sama dengan 3%. Neutrofil batang kita peroleh 4 dalam 100 leukosit, maka sama dengan 4%. Neutrofil segmen kita temukan 53 dalam 100 leukosit sama dengan 53%. Limfosit kita temukan 34 dalam 100 leukosit sama dengan 34%. Monosit kita temukan 6 dalam 100 leukosit sama dengan 6%. Setelah kita peroleh persentase masing-masing jenis leukosit, kemudian kita bandingkan dengan nilai rujukan, nilai normal untuk masing-masing jenis leukosit. Contohnya sebagai berikut. Untuk basofil antara 0 sampai 1%, eosinofil antara 1 sampai 3%, neutrofil batang 2 sampai 6%, neutrofil segmen 50 sampai 70%. Ini yang paling banyak neutrofil. Kemudian limfosit 20 sampai 40% dan monosit 2 sampai 8%. Kita lihat di sini basofil adalah yang paling jarang. Demikian tentang hitung jenis leukosit. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.